Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampus Sales. Di video sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai bagaimana cara membuat surat lamaran yang menarik, kemudian dilanjutkan lagi dengan bagaimana cara membuat CV atau biodata yang menarik. Lalu kita juga sudah masuk ke tahap wawancara atau interview pekerjaan. Kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana cara menjawab pertanyaan. Silahkan ceritakan tentang diri Anda. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan lain yang sering muncul. Dalam beberapa kasus, ketika calon pelamar menjelaskan terkait masalah biodata diri, biasanya kami sebagai supervisor akan menanyakan mengenai aktivitasnya. Misalnya sebelumnya pernah bekerja di perusahaan A, kemudian dilanjutkan lagi ke perusahaan B. Tapi terkadang ada juga yang selesai dari pekerjaan A, ternyata tidak langsung bekerja lagi, sempat berhenti dulu. Di sini biasanya muncul pertanyaan, selama tidak bekerja, aktivitasnya apa saja? Jika mendapat pertanyaan seperti ini, tenang saja, jangan panik. Jawab sesuai dengan kondisi real. Misalnya sebelumnya Anda bekerja di perusahaan, kemudian dilamar seseorang, akhirnya menikah dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Selama tidak bekerja, aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Kondisi tersebut disampaikan saja apa adanya. Tapi jika ternyata selama menjadi ibu rumah tangga Anda memiliki bisnis lain, misalnya jualan online, maka sampaikan juga skill tersebut. Tapi kalau ternyata murni sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada aktivitas lain, tidak perlu diada-adakan, karena itu justru bisa menjadi masalah, terutama terkait masalah penilaian tentang kejujuran. Demikian juga misalnya sebelumnya sudah pernah bekerja di perusahaan A, kemudian keluar dan buka usaha. Ceritakan saja apa adanya, termasuk jika ternyata usaha yang dibangun ternyata bangkrut. Tidak ada yang salah dengan bisnis bangkrut, karena dari sini kita bisa belajar banyak hal, terutama terkait masalah bisnis. Dan yang paling penting, jangan sampai menjelek-jelekan orang lain. Misalnya ternyata usahanya kongsi, salah satu pihak mengkhianati sehingga usahanya bangkrut. Sampaikan saja dengan bijak kalau ada kesalahan manajemen. Jangan sampai menjelek-jelekan orang lain, karena ini dapat memberikan penilaian yang kurang baik ketika interview pekerjaan. Lalu bagaimana jika sebelumnya fresh graduate, belum sempat melamar pekerjaan, sudah cukup lama tidak bekerja? Nah, di sini sampaikan saja kondisi real. Misalnya setelah lulus mencoba membantu keluarga untuk melanjutkan usaha, atau bisa juga setelah lulus ternyata mencoba membangun bisnis sendiri, kebetulan usahanya belum berhasil. Itu sebabnya sebaiknya ketika ada waktu longgar, gunakan sebaik mungkin untuk aktivitas positif, terutama bagi teman-teman yang baru saja lulus. Terkadang ada beberapa yang idealis, hanya mau pekerjaan tertentu. Selama mencari pekerjaan tidak ada aktivitas apapun, hanya sibuk bermain kesana sini. Atau bahkan ada juga yang baru lulus, sudah rebahan di rumah, hanya sibuk main game. Saran kami, setelah lulus, jika ternyata belum langsung mendapatkan pekerjaan, baiknya isi dengan aktivitas positif, misalnya kegiatan sosial, seperti misalnya ikut Karang Taruna, atau bisa juga mempelajari hal positif, seperti diantaranya belajar videografi, belajar fotografi, atau belajar digital marketing. Soft skill ini nantinya akan sangat bermanfaat, jadi ketika nantinya di interview dan ternyata belum mendapat pekerjaan, jika diberikan pertanyaan, selama tidak bekerja aktivitasnya apa saja, bisa menjawab dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai tidak bisa menjawab apapun, hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala mengatakan tidak ada aktivitas apapun. Ini tentunya akan menjadi catatan tersendiri bagi kami sebagai supervisor. Nah, demikian informasi mengenai tips bagaimana cara menjawab apa saja aktivitas selama tidak bekerja. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk interview pekerjaan. Semoga diberikan kelancaran. Bagi Anda yang tertarik untuk menjadi sales mobil, silahkan bisa cek di bagian kolom deskripsi. Ada beberapa lowongan pekerjaan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini, karena di video berikutnya kami akan bahas mengenai tips dan trik bagaimana cara menjawab pertanyaan lain terkait dengan interview pekerjaan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.